Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Deen Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react video ini daripada channel Belusukan Kuliner, iaitu tentang video bertajuk sempat direndahkan saat nak kerja di Malaysia, tak menyangka hasil kerja di Malaysia punya perkebunan. Ini adalah kisah seorang pemuda Indonesia yang bekerja di Malaysia dan akhirnya mempunyai kebun dan juga rumah sendiri. Tanpa basa-basi, ayo kita tengok video menarik ini. Sempat direndahkan oleh jiran saya sendiri. Dia kata, buat apa pergi ke Malaysia? Malaysia sudah tak ada uangnya. Assalamualaikum, saya lagi bersama Pak Tamaji, melanjutkan series di Kota Blitar. Di mana nih? Channel Story, kawan kita sama-sama YouTuber. Dari Provinsi Jawa Timur, Jawa sama Timur. satu negeri ya. Jadi kali ini saya diajak Pak Tamaji untuk silaturahmi, nama pertemanan. Tambah saudara. Betul. Saya diantar ke sini untuk bertemu dengan Mas Channel Channel Story. Saya penasaran, beliau pulang dari Malaysia ini kenapa gitu? Kenapa dan Apa saja apa saja cerita-cerita yang menarik nanti yang kita perlu akan kita tanya. kongsi ya. Betul. Oke. Assalamualaikum. Halo. Waduh, ketemu lagi ya. Sehat. Ini nih. Salam kenal Mas. Terima kasih sudah mau jumpa dengan saya. Akhirnya kita menambah pertemanan satu lagi. Beliau juga YouTuber daripada Jawa Timur. Kita sama-sama satu negeri Mas. Iya. negeri. Satu provinsi. Jujur saya baru pertama kali berjumpa dengan Bang Belusukan Kuliner. Namanya aslinya pun saya belum tahu guys. Saya namanya Nama Jo. siapa? Jo. Jo. Saya panggil Jo saja. Oke. Sebab kalau nama lengkap panjang banget. Orang Indonesia namanya panjang-panjang ya. Betul. Nah, oke. Kita masuk aja yuk. Kita mau tanya-tanya. Boleh nanti Boleh, tanya-tanya. boleh. Oke. A few moments later. Sekarang kita bertemu dengan Mas Zainal nih. Siap. Beliau ini punya channel yang bernama Zainal Story. Ya, betul. Karena saya ini kan penasaran juga kan. Ya. Mas Zainal ini asli mana? Saya aslinya Indonesia, Blitar sini. Blitar. Asli Blitar. sini. Iya. Saya juga sempat lihat juga di kontennya itu seputar tentang di Malaysia ya waktu itu. Boleh nggak Mas ceritakan awal mula Mas Zainal itu kerja di sana? Oke. Boleh diceritakan Mas? Boleh. Ini dari awal saja ya. Jadi Jadi dulu itu awalnya saya bekerja di Indonesia di kilang atau pabrik lah ya. Nah, saya kena PHK. Bingung saya mau cari kerjaan macam mana. Sementara kita cari kerja di Indonesia ini kan tahu sendiri Ya, betul, agak susah ya. Nah, lepas itu ada salah satu paman saya atau pakcik ya, itu sudah bekerja di Malaysia. Saya tanya, saya belum pernah sekali dan nggak pernah punya niat untuk bekerja ke luar negara. Ya. Inginnya kerja di sini karena ekonomi yang kurang mendukung. Saya langsung bertelepon kepada pakcik saya, macam mana kalau saya kerja ke Malaysia. Gitu. Lepas itu sebelum kita kerja pasti tanya gaji dulu kan, berapa gajinya per hari. Dia kata gajinya itu 100 sampai 200 ringgit Malaysia. Saya nggak tahu uang ringgit. Itu kalau uang Indonesia berapa? Dia kata tinggal kalikan 3. Lebih terkejut saya. Gitu. Di Indonesia mendapatkan satu hari di waktu itu tahun 2015 50.000 saja itu sudah cukup banyak menurut saya. Dia kata 100-200 ringgit 3 kali, berarti satu hari boleh mendapatkan 500 sampai 600 ribu rupiah. Wah. Nah, itu yang membuat saya itu lebih semangat lagi. Langsunglah saya pergi ke sana. Besok saya pergi ke sana. Dia kata tak boleh. Apa salah tak boleh? Mesti kena ada paspor, ada permit, karena pergi ke luar negara orang kita harus mengikuti undang-undang yang sudah diterapkan oleh kerajaan Malaysia. Saya mengikutilah proses-proses itu. Berjalannya waktu sampai 3 atau 4 bulan. Sempat direndahkan oleh jiran saya sendiri. Dia kata, buat apa pergi ke Malaysia? Malaysia sudah tak ada uangnya.
Kalau pergi kerja ke luar negara, sama-sama merantau ke luar negara, lebih baik pergi ke Taiwan, Jepun, Korea. Saya orang kecil tak punya uang. Kalau pergi ke sana memerlukan uang yang berjuta-juta, banyak kan. Sementara Malaysia ini betul-betul murah. Di zaman itu baru habis 4.500.000 semuanya itu. Semuanya sudah sampai di sana. Kita pun sudah tak payah belajar bahasa, tak payah sekolah bahasa, karena sama lah, hampir sama, selisih sikit-sikit saja. Nah, lepas itu saya sampai di sana, singkat cerita lah ya, saya sudah sampai sana bekerja. Saya nggak pernah kerja sawit kan, shock juga saya, hampir mau pingsan pertama kerja di sana. Lepas itu saya cakap sama pakcik saya, kalau macam ini saya rasa saya tak kuat lah. Lebih baik saya pulang kampung. Tapi kalau saya pulang, saya memikirkan keluarga saya dan juga diri saya sendiri. Macam mana nasib keluarga saya kalau saya pulang nggak bawa uang? Memaksakan dirilah bekerja lagi di sana sampai 1 minggu dapat gaji. Wah, itu senang sangat bang. Wah, bener sangat. Karena 5 hari itu berapa itu hari? Karena saya masih ikut pakcik saya lah ya. Karena 1 hari dikasih uang 100.000, berarti 5 hari 500.000. Itu lebih kurang berapa, 3 juta apa 6 berapa 500.000, 2 jutaan lah ya. Nah di situ saya lebih 500 ringgit. 500 ringgit. Iya. Oh, 500 ringgit. 500 ringgit hampir 2 juta ya. Nah di situ saya lebih senang lagi, begitu mudahnya kerja di Malaysia. Lepas itu saya malam kerja bang. Malam kerja, dan sambutan sana, orang-orang sana itu membuat saya pelik lah, membuat saya shock. Oh, kenapa itu? Lebih welcome orang sana. Oh, saya kira something wrong. Bukan, malah sesuatu yang baik ya di saya sana. itu tak tahu apa-apa, harga kuliner saya tak tahu, barang-barang sembako saya tak tahu, diarahin bang. Saya takut kan, kebiasaan orang Indonesia ya, takutnya nanti kena kena dibully ataupun ditipu. Saya takutnya macam itu. Ternyata tak, orang sana itu malah mengarahkan. Kalau masih baru-baru, beli harga yang murah-murah dulu, uang kirim ke Indonesia. Malah saya diajarin orang Malaysia. Setelah itu saya kerja lagi. Saya baru 6 bulan bang kerja di sana. Lepas itu saya pulang kampung. Oh, 6 bulan terus baru pulang. 6 bulan pulang kampung ke Indonesia. Banyak orang sangka saya pulang kampung itu karena tak bawa uang, ataupun kalau orang Jawa katakan tak kerasan lah ya. Tapi itu bukan saya tak kerasan, memang saya rindu dengan keluarga, karena saya masih pengantin baru pergi ke Malaysia bang. Pengantin baru langsung pergi ke Malaysia. Karena waktu proses, kembali ke awal lagi ya. Karena waktu saya proses itu belum mendapatkan jodoh. Proses ke paspor, lepas itu kawin, baru 25 hari dapat panggilan. Jadi saya harus berangkat ke Malaysia. Nah, karena saya masih pengantin baru 6 bulan, saya rindu dengan keluarga, saya pulang. Tapi alhamdulillah saya juga membuahkan hasil. 6 bulan ini sudah membuahkan hasil. Boleh membuahkan, boleh ya, kecil-kecilan kita boleh beli motor, itu sudah bangga lah ya. Karena masih rakyat kecil gitu. Lepas itu saya pikirnya gini, baru 6 bulan saja saya bekerja di Malaysia itu sudah membuahkan hasil yang nampak. Nah, macam mana kalau saya lanjutkan lagi? Nah, waktu saya lanjutkan lagi, pergi ke Malaysia, mempunyai pikiran lagi. Saya kalau balik terus harus mempunyai rumah, tanah, mempunyai usaha di negara sendirilah, begitu. Jadi saya mau raup uang ringgit di sana lah. Dan di sana itu gimana bang ya? Menurut saya pribadi ya, tenaga saya itu lebih dihargai di sana bang. Dihargai ya? Lebih dihargai. Dihargainya sama-sama kerja, beda penghasilan, beda mata uang. Itu yang membuat saya itu betah di sana. Ada nggak ketika pertama kali tahu Malaysia dan bekerja hari pertama itu Mas Zainal ini ada kesusahan dan kemudahan? Kalau kesusahannya ya seperti yang saya katakan tadi, karena nggak terbiasa kerja berat dan meninggalkan keluarga. Cuma itu saja bang. Kalau kemudahan? Kalau kemudahannya banyak. Saya lebih dihargai di sana. Di sana itu meskipun saya orang asing, belum pernah jumpa, itu macam dianggap
keluarga sendiri, jiran-jiran sendiri macam itu. Dan di sana itu nggak ada yang apa ya, pengalaman saya loh ya, nggak ada di sana itu yang saling membuli, menjelekkan meskipun orang asing, nggak ada. Malahan merangkul. Ayo kerja-kerja, karena sebetulnya sama-sama menguntungkan. Saya bekerja mendapat untung, orang sana yang saya kerjakan itu pun juga mendapatkan keuntungan. Saya juga ada pertanyaan yang sudah lama juga di benak saya ini. Masnya ini kan di sana kan kerja di bidang sawit ya. Ya kita ketahui sawit itu pasti berhubungan dengan fisik kan, selalu fisik yang dipakai kan. Sawit itu kan besar-besar untuk dibawa itu. Nah, kok bisa mempunyai channel YouTube? Nah, boleh diceritakan apa motivasi Mas waktu itu untuk membuat channel YouTube dan sekarang menjadi YouTuber lah di sini? Nah, boleh diceritakan. Awal-awalnya saya buat YouTube itu sebetulnya macam tak sengaja, Bang. Oh, iseng. Karena pikiran saya gini, awal-awalnya mau taruh di Facebook, cuma untuk kenang-kenangan, untuk memotivasi anak, untuk mengingatkan anak. Saya punya pikiran kalau anak saya besar, saya akan cakap kepada anak yang berupa video tersebut. Tengok ayah kamu kerjanya macam ini. Ini contoh-contoh ayah yang kurang berpendidikan, kerjanya berat. Untuk memotivasi anak biar melanjutkan pendidikan gitu. Nah, ternyata di Facebook tersebut orang itu boleh masuk ke channel ke akun saya lalu hilang. Maka dari itulah saya membuat YouTube. Oh, berarti awal mula menjadi konten kreator itu dari Facebook dulu ya. Lepas itu baru geser ke YouTube. Iya. Karena Facebook itu saya hilang kan itu akunnya ya. Kalau YouTube saya rasa lebih kuat. Nah, dari situ nggak ada yang tengok, Bang. Waktu itu belum ada yang tengok. Satu pun nggak ada. Lalu sampai 10 video ada yang tengok pun kawan-kawan saya sendiri. Itu video yang streaming atau video yang upload, video panjang, video upload, bukan live ya? Saya nggak tahu live. Oh, nggak live waktu itu, belum tahu live. Belum tahu. Pokoknya buat upload gitu aja. Itu nggak tahu thumbnail dan apa-apa nggak tahu. Yang penting buat upload, intinya untuk iseng dan kenang-kenangan gitulah. Selama saya bekerja di Malaysia. Singkat cerita. Saya itu ceritanya sama Pak Cik saya membawa saya masuk ke Malaysia itu. Beliau itu merawat kawannya yang sedang sakit lumpuh. Orang Indonesia juga. Orang Indonesia. Dia orang sudah punya IC merah. Oh, udah lama di sana. Udah lama sangat. Nah, dia lumpuh, saya kasihan kepada Pak Cik saya sendiri. Pak Cik saya itu juga mempunyai keluarga. Otomatis bekerja di sana juga untuk menghidupi keluarganya. Tetapi ketambah beban lagi orang yang lumpuh tadi. Dan orang lumpuh itu masih bujang, umurnya sekitar 50 tahun. Keluarga nggak tahu di mana, cuman tahu kabupaten saja. Kabupatennya tepatnya di Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Cuman tepatnya di mana nggak tahu, karena sejak umur 15 tahun pergi ke Malaysia sampai umur 50. Sebenarnya orang itu kaya karena lama di Malaysia kan, punya lori, punya kereta, awalnya seperti itu. Karena kena cobaan wanita Indonesia yang dijanjikan akan dinikahi, akhirnya uangnya habis, dia sudah sakit, tak boleh apa-apa, maka dari itu minta pertolongan dari Pak Cik saya, karena Pak Cik saya itu dulu partner kerjanya gitu. Dari situ saya kasihan, saya rekam, saya posting. Tujuan saya yang awalnya itu untuk menemukan keluarganya yang di kampung di Indonesia. Tapi belum jumpa juga. Malahan viral sampai ke viral di Malaysia. Orang-orang Malaysia menjumpai, Bang. Saya nggak kenal orang Malaysia yang datang ke rumah itu, yang membantu itu. Banyak, bahkan channel yang besar, mungkin orang semua sudah tahu lah, nama channelnya itu Ika Wulandari. Nah, dia itu sanggup sudi datang ke tempat itu, membantu, membiayai sampai kepulangan ke Indonesia. Dan dibantu lagi jiran-jirannya ngumpulin uang. Ngumpulin uang, ya meskipun cuma 200 ringgit, 300 ringgit, macam itu dikasih kepada Pak Cik itu karena merasa kasihan, lalu dipulangkanlah ke Indonesia. Coba bayangkan, Abang, orang tak kenal, ya kan? Orang tak kenal, baru jumpa pun di media, itu jumpa langsung dibantu,
dipulangkan ke Indonesia. Masih ada loh yang ngatain, katanya netizen Indonesia katanya Malaysia rasis. Rasisnya di mana coba? Oke. Segitu baiknya di orang Malaysia ini. Itu kerjanya di mana? Waktu di sawit? Tepatnya itu di Pahang. Di Pahang. Tepatnya lagi di Srijaya, kampungnya Srijaya. Srijaya. Di bagian Pahang. Itu ya, memang kita ketahui secara nyata ya bahwa orang-orang Malaysia mempunyai mungkin semacam apa ya, budaya yang saling menolong tanpa pandang bulu. Entah kau dari mana, kalau kau sini harus dibantu ya dibantu, tanpa lihat siapa kamu itu. Sampai segitunya ya. Saya yakin orang itu nggak semuanya baik, pasti ada yang kurang baik. Betul. Tapi yang saya ketahui, yang fakta, ini yang saya ceritakan tadi itu, Bang. Itu bukan saya membaik-baikkan Malaysia, apa salah saya buat channel YouTube, bukan. Ini memang fakta. Real. Pengalaman hidup semasa di Malaysia. Iya, betul. Yang nggak akan bisa dilupakan. Iya, betul. Itu yang nggak bisa terlupakan sampai kapanpun, nggak akan terlupakan. Dan itu masih tertancap dalam pikirannya. Betul. Kerja di Malaysia Mas Zainal ini berapa tahun di sana? Saya kerja di Malaysia itu sejak tahun 2015 sampai tahun 2024. Berapa tahun? Berapa tahun ini? 8 tahun. 8 tahun. Nah, ini kita ya 8 tahun itu bagi saya ya udah cukup lama kan? Nah, saya mau tanya ini, spill dikit lah. Oke. Hasil dari bekerja di Malaysia ya, selama di Malaysia, pulang ke Indonesia, apa hasilnya nih Mas? Hasilnya itu banyak sebetulnya ya. Banyak ya. Nah, boleh nggak Tapi bukan banyak-banyak sangat lah, menurut saya lah ya. Ya, buat motivasi buat teman-teman mungkin yang menonton video ini baik dari Malaysia atau Indonesia kan. Boleh? Ini rumah yang pertama ini. Rumah ini. Yang pertama buat saya hasil kerja di Malaysia rumah ini. Ya awalnya saya kan moto tadi, tapi yang apa ya? Yang menurut saya ini boleh untuk menginspirasi kawan-kawan kita yang bekerja di Malaysia ya. Kan yang terutama kita mesti mempunyai niatan untuk membuat rumah. Ya saya buat rumah ini. Ini lepas itu ada juga sikit tanah ataupun sawah untuk bekerja keseharian saya, aktivitas. Jadi kalau kita sudah pulang dari Malaysia, biar tak bingung untuk mencari pekerjaan gitulah. Nah, diinvestasikan itu ya. Daripada uang itu buat makan terus lama-lama habis. Jadi Mas Zainal ini membuat suatu usaha yang untuk jangka ke depan. Masa yang akan datang itu biar terus continue. Iya gitu betul. Ya? Biar boleh untuk mempertahankan hidup, biar jangka lebih panjang lagi lebih bermanfaat lah, katakan gitu. Yang pertama ladangnya ya. Kalau ladangnya itu saat ini saya tanamin sayuran gubes. Lepas itu jagung sudah saya panen di situ. Dan cili baru saya tanam. Dan semuanya itu gimana ya? Ada sebagian ilmu itu dari Malaysia juga, Pak. Karena di perkebunan sawit itu ada sebagian kawan saya yang bekerja di bagian sayuran. Baik. Konon katanya kalau usaha sayur ini simple, cepat, tapi ya mengeluarkan modal ya cukup banyak juga. Nah, di situ saya sangat terpancing semangat lah. Saya mempunyai mindset nanti kalau saya pulang daripada saya bingung pekerjaan, saya beli tanah aja, tanamin sayuran. Alhamdulillah saya terapkan sampai saat ini, Bang. Sampai saat ini. Iya. Kalau abang nanti tak percaya, bukan saya sombong ya, boleh dibuktikan. Takutnya nanti orang cuman cakap saja, tak percaya gitu ya. Berarti itu adalah sebuah manfaat yang didapatkan dari Malaysia ya. Jadi betul. Bukan hanya uang, tapi adalah ilmu. Ya, terutama itu adalah ilmu yang dibawa dari Malaysia. Karena kalau kita mendapatkan uang, sebanyak-banyaknya uang, itu pasti akan habis. Betul sekali. Kalau ilmu itu akan, insya Allah kekal. Ya kan? Iya. Dan yang paling menurut saya, yang paling saya bahagia banget sampai saat ini, yaitu saya boleh menyekolahkan istri saya sampai lulus university, Bang. Wah, itu yang biasa, menurut saya paling bangga. Sebuah kebanggaan tersendiri ya, Mas. Sebuah kebanggaan. Wah. Sebelum saya mau pulang ke Indonesia ini, kan istri saya masih sekolah kan. Jadi saya mempunyai mindset selain hasil macam saya cakap tanah tadi, sawah,
istri saya harus lulus dulu dari sekolah university. Alhamdulillah sampai saat ini sudah lulus. Jadi semua itu juga berkat kerja di Malaysia. Dari Malaysia. Itu istrinya ambil jurusan apa? Ambil jurusan PGSD. PGSD. Perguruan. Oh, guru ya? Iya. Cikgu. Cikgu. Oke. Alhamdulillah sampai saat ini pun ya meskipun masih honorer tapi ya sudah ngajar juga. Yang penting itu kita istilahnya bersyukur ya, apapun bersyukur. itu. Ini Mas, saya pengen tahu untuk alasan Mas Zainal ini pulang ke Indonesia, istilahnya sudah nggak kerja lagi di Malaysia, sekarang mau bekerja di sini gitu. Alasannya sebetulnya ya saya bekerja di Malaysia ini niat saya bukan untuk mencari kerja, tapi niat saya ini mencari modal. Jadi bila saya mempunyai modal, saya harus pulang ke negara saya sendiri untuk menghidupi keluarga saya. Nah ini banyak orang yang banyak orang yang pemikirannya itu di Malaysia hanya mencari kerja. Itu menurut saya salah, Bang. Kalau mencari kerja itu nggak ada habisnya sampai seumur hidup. Tapi kalau kita niatnya itu mencari modal, kita setelah kerja pasti mengumpulkan uang, konsisten mengumpulkan uang untuk ke negaranya sendiri. Dan gimana ya? Kembali lagi yang saya katakan tadi, itu pun saya mendapat pengalaman itu juga dari orang Malaysia, Bang, betul. Bukan saya terlalu menjunjung, bukan. Tapi dia yang mengasih tahu kepada saya, kamu masih muda, kerja yang rajin, jangan main perempuan, jangan main judi, jangan main apa-apa. Karena di Malaysia sana kan perjudian ada, Bang. Dan itu disahkan oleh kerajaan Malaysia, tapi khusus untuk non-Muslim. Ya. Tepatnya di Genting. Iya, itu memang ada. Ada nggak niatan dari Mas Zainal nih untuk kembali lagi ke Malaysia? Rindu nggak di sana itu? Kalau rindunya pasti rindu, Bang. Cuman rindu, saat ini saya akan menekuni hasil kerja saya di Malaysia lah. Oh, karena jadi, saya suka di bidang peternak dan juga pertanian. Oh, jadi sekarang ini fokus untuk mengembangkan bisnisnya ya di sini. Untuk untuk melanjutkan hidup di Indonesia inilah. Selama Mas Zainal di Malaysia berapa tahun? 8 tahun. Makanan yang paling bikin Mas Zainal rindu itu apa? Roti canai. Roti canai. Langsung roti canai ya. Roti canai dan nasi lemak. Nasi lemak. Karena setiap pagi saya makan itu. Nasi lemak ya. Iya, sarapan. Itu yang membuat rindu ya? Oke. Ini Mas, kita ini dari tadi bicara soal Indonesia dan Malaysia. Nah, untuk Mas Zainal sendiri, apa saran Mas untuk kita semua, bagi orang-orang Indonesia dan Malaysia, agar menghindari konflik-konflik yang ada di media sekarang? Di media ya? Oke. Karena gini loh, Bang ya, ada segelintir-gelintir orang Indonesia yang memang sengaja untuk memecahkan Indonesia-Malaysia, Bang. Yang saya ketahui ya, pribadi ya, yang saya ketahui biasanya orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, entah secara ilegal, ada juga yang resmi sebetulnya macam itu. Akan tetapi ketika bekerja di Malaysia itu tak membuahkan hasil, lalu pulang ke Indonesia, dia itu merasa sakit hati. Karena dia diusir, karena dia TKI ilegal ya. Maka dari itulah ada yang membuat memang sengaja untuk memecah belahkan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, saya harap untuk para netizen semua jangan dengar omongan-omongan macam itu, karena itu memang tak sesuai fakta. Sesungguhnya orang Indonesia dan Malaysia ini benar-benar saling merangkul. Gaduh-gaduh itu hanya di media sosial saja. Abang tahu sendirilah ya. Kalau abang pergi ke Malaysia, macam mana tanggapan orang sana? Betul sekali. Mereka merasa kayak kita itu saudaranya gitu. Mereka sangat-sangat merangkul memang. Meskipun belum pernah jumpa, tapi pertama jumpa langsung macam dianggap keluarga sendiri kan. Dan sangat-sangat langsung welcome lah, akrab gitu loh. Dihargai lah di sekitar di sana. Mas, terakhir untuk mungkin dari Masnya untuk bisa bagi motivasi lah untuk kawan-kawan yang ada di Malaysia sekarang, yang sekarang lagi meneruskan hidup, istilahnya berjuang demi keluarga yang ada di Indonesia. Boleh bagi motivasi lah. Saran saya, geng, kalau kerja ke Malaysia, ikutilah undang-undang yang ada. Jangan sampai menjadi TKI yang ilegal, karena itu sangat membahayakan. Selain dibenci oleh orang Malaysia, itu juga merugikan diri kita sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua,
rajin-rajin dalam bekerja. Ingat geng, masa depan kamu itu masih panjang, apalagi orang masih muda. Jangan sampai menghambur-hamburkan uang kamu hasil kerja di Malaysia. Hidup ini baru berapa lama sih geng? Dan apa tujuan kita kalau kita pergi ke Malaysia? Tentunya pasti untuk membahagiakan keluarganya sendiri. Maka dari itu jimat-jimatlah bekerja dan jimat-jimatlah menyimpan uang dan rajin-rajinlah bekerja untuk masa depan orang. Jangan terlalu lama kita bekerja ke Malaysia. Kita harus ingat di mana tempat kita lahir dan kita harus pulang ke tempat tanah air kita yang tercinta. Tapi kita juga harus mempunyai adab dan juga kesopanan apabila kita berada di luar negara. Contoh macam di Malaysia. Oke, sekian terima kasih geng dari saya, itu saja sarannya. Nah ini sangat luar biasa banget, saya bisa bertemu dengan Mas Zainal. Semoga kita bisa membuat video lagi ya Mas ya. Oke, amin amin. Itu dia guys, video menarik daripada belusukan kuliner berkenaan dengan Mas Zainal ini yang pernah 8 tahun lalu dia bekerja di Malaysia guys. Nah, pada awalnya itu dia begitu was-was sekali ya untuk datang ke Malaysia karena disebabkan oleh kesempitan hidup. Dia yang pada awalnya itu adalah pengantin baru ya, sanggup untuk hadir datang ke Malaysia ini, yang mana ditawarkan pekerjaan di perladangan sawit kayak. Dan dia begitu pada awalnya begitu takut sekali ya, karena di dalam perladangan ini semua kerjanya begitu fisikal, memerlukan kekuatan. Tetapi dengan keazaman dan juga mementingkan kepentingan keluarga dan masa depannya, dia tetap pergi ke sana. Dan ternyata apabila dia pergi ke Malaysia, dia dilayan dengan baik dan dia merasakan wow, 6 bulan pertama sudah menghasilkan hasil ya, apabila sudah balik ke kampung halaman dan bisa membelikan motorsikal gala. Itu adalah satu pencapaian bagi dirinya ya. Kemudian guys, setelah itu beliau berada di sana dan pulang kembali ke Indonesia. Pertama beliau dapat membina rumah hasil daripada duit simpanan yang dia bekerja di Malaysia. Kemudian mempunyai tanah sendiri guys. Saya lihat wow, luas sekali. Ada tanam, dipanen sayuran, ada dipanen jagung juga. Kemudian ada peternakan kambing ya guys. Wah, baru pertama ini aku lihat orang Indonesia yang benar-benar memanfaatkan gaji hasil dia bekerja di Malaysia, dibawa pulang dan juga untuk memberikan manfaat kepada keluarga. Semangatnya itu yang benar-benar kita harus ikut ya, sama ada kita bekerja di dalam negeri ataupun di luar negara. Nah, saya percaya ini adalah satu perjalanan Mas Zainal yang sentiasa mungkin dirahmati Allah dan juga diberikan kemudahan di situ ya guys, dan sentiasa dihadiri orang-orang yang baik. Dan apa yang penting sekali itu yang paling membanggakan saya, dia bisa menyekolahkan istrinya hingga habis pengajiannya di university guys. Wow, bisa menyambung pekerjaannya sebagai seorang cikgu dan guru ya. Wow. Dan sekarang ini dia berada di kampungnya, punya kebun sendiri, punya tanaman sendiri, punya rumah sendiri yang besar, yang gede tadi, yang cantik banget. Dan itu adalah baginya adalah satu pencapaian yang besar, dan dia rasa begitu rindu kepada Malaysia dikit lah, terutama sekali kulinernya. Pertama ialah roti canai dan juga nasi lemak yang biasa dimakan setiap pagi dan juga sarapan guys. Nah, itu dia guys cerita menarik daripada channel Belusukan Kuliner dan juga daripada Mas Zainal ataupun Zainal Story guys. Oke guys, pastikan anda tekan like, komen, dan subscribe daripada channel ini. Dan jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sayang semuanya.